Hari ini kita akan menyelami lebih dalam alur cerita salah satu episode paling krusial di awal perjalanan Naruto, yaitu episode ke-10 yang berjudul Seruan Ujian Chunin. Episode ini adalah titik balik di mana dunia Naruto mulai terasa lebih luas, lebih berbahaya, dan pastinya lebih seru. Jadi, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Episode dibuka dengan tim 7 yang terdiri dari Naruto, Sasuke, dan Sakura bersama guru mereka, Kakashi Hatake, sedang menyelesaikan misi peringkat C yang terbilang cukup mudah, memberantas para bandit di sebuah desa. Naruto, dengan semangatnya yang membara seperti biasa, mencoba menggunakan jurus barunya. Tapi seperti yang bisa kita duga, hasilnya malah jadi kekacauan. Sasuke dengan dingin dan efisien membereskan sisanya. Sementara Sakura hanya bisa menghela napas melihat kelakuan dua rekan setimnya. Pemandangan ini menunjukkan dinamika tim mereka yang sudah mulai terbentuk. Naruto yang ceroboh tapi penuh semangat, Sasuke yang keren dan kuat, serta Sakura yang menjadi penengah. Setelah misi selesai dan mereka melapor kembali ke Hokage ketiga, Hiruzen Sarutobi, kita melihat sekilas kehidupan normal para genin. Mereka mendapatkan bayaran dari misi. Dan Naruto, dengan dompet kataknya yang ikonik, dengan bangga menghitung uangnya. Momen ini penting karena menunjukkan bahwa menjadi seorang shinobi bukan hanya tentang pertarungan, tapi juga merupakan sebuah profesi. Mereka adalah prajurit bayaran desa. Kakashi kemudian mentraktir mereka makan di Ichiraku Ramen, tempat favorit Naruto. Disinilah kita melihat interaksi santai mereka di luar misi, obrolan ringan, canda tawa, dan tentu saja Naruto yang melahap ramen dengan kecepatan super. Keesokan harinya, suasana mulai berubah. Saat tim 7 berkumpul di jembatan tempat biasa mereka bertemu, mereka dikejutkan oleh kemunculan tim 8 Kiba, Shino, dan Hinata yang tampak babak belur. Kiba, dengan gayanya yang sombong, menceritakan bagaimana mereka baru saja menyelesaikan misi yang sulit. Ini memicu persaingan alami antara Naruto dan Kiba. Tak lama kemudian, tim 10 Shikamaru, Choji, dan Ino juga muncul. Shikamaru seperti biasa mengeluh betapa merepotkannya semua ini. Choji sibuk dengan makanannya, dan Ino langsung terlibat adu mulut dengan Sakura. Persaingan antara Sakura dan Ino, yang dulunya sahabat, menjadi bumbu komedi sekaligus drama di adegan ini. Di tengah keramaian para genin angkatan mereka, suasana tiba-tiba menjadi tegang. Sebuah aura yang berbeda terasa. Dari kejauhan, muncul 3 sosok shinobi misterius yang mengenakan ikat kepala desa pasir, Tsunagakure. Mereka adalah Gaara, Temari, dan Kankuro. Kehadiran mereka langsung mencuri perhatian. Penampilan Gaara yang membawa guci besar di punggungnya dan tatapan matanya yang dingin dan kosong langsung memberikan firasat buruk. Kankuro, dengan riasan wajah kabuki dan bungkusan besar di punggungnya, tampak mengintimidasi. Sementara Temari, dengan kipas raksasa di punggungnya, terlihat percaya diri dan angkuh. Konohamaru, cucu Hokage ketiga, secara tidak sengaja menabrak Kankuro. Reaksi Kankuro sangat berlebihan. Dia mengangkat Konohamaru dengan kasar, mengancam akan memberinya pelajaran. Naruto, yang melihat temannya dalam bahaya, tidak tinggal diam. Dia langsung maju untuk membelah Konohamaru. Tapi kekuatannya jelas belum sebanding. Kankuro dengan mudah menepis serangan Naruto. Situasi memanas, dan sepertinya pertarungan akan pecah di tengah desa. Sakura mencoba menenangkan situasi, tapi Kankuro tidak peduli. Tepat saat Kankuro akan melancarkan serangan, sebuah batu kecil melesat dan mengenai tangannya dengan akurat, memaksanya melepaskan Konohamaru. Semua orang terkejut dan mencari sumber lemparan itu. Di atas pohon, dengan posisi terbalik, duduklah Sasuke Uchiha. Dengan gayanya yang keren, dia memperingatkan para shinobi Suna untuk tidak membuat masalah di desa orang lain. Ini adalah momen klasik yang menunjukkan betapa keren dan kuatnya Sasuke di mata teman-temannya. Kankuro merasa terhina dan bersiap untuk melawan Sasuke. Namun, sebelum pertarungan terjadi, sebuah suara dingin dan berat menghentikan semuanya. Kankuro, hentikan! Kau memalukan desa kita. Suara itu datang dari Gaara, yang selama ini hanya dia mengamati. Dia muncul di samping Kankuro dengan Shanshin nomor jutsu. Gerakan yang begitu cepat hingga tidak ada yang menyadarinya. Aura yang dipancarkan Gaara jauh lebih mengerikan. Kankuro dan bahkan Temari, kakaknya sendiri, terlihat sangat takut padanya. Gaara meminta maaf kepada Sasuke dan yang lainnya, tapi permintaan maafnya terasa hampa dan penuh ancaman. Saat mereka berbalik untuk pergi,
Sasuke bertanya, siapa nama mereka? Gaara memperkenalkan dirinya dan menatap Sasuke dengan tatapan yang seolah-olah ingin memangsa, menciptakan rivalitas baru yang intens. Setelah para shinobi Suna pergi, Kakashi akhirnya muncul. Dia terlambat seperti biasa, dengan alasan konyolnya. Namun, kali ini kedatangannya membawa sebuah pengumuman penting. Dia menyerahkan formulir pendaftaran kepada Naruto, Sasuke, dan Sakura. Formulir untuk ujian Chunin. Kakashi menjelaskan bahwa ujian Chunin adalah sebuah ujian besar yang diadakan 2 kali setahun, di mana para genin dari berbagai desa berkumpul untuk bersaing dan membuktikan kelayakan mereka untuk dipromosikan menjadi Chunin, seorang ninja tingkat menengah. Ini bukan lagi misi biasa. Ini adalah panggung besar di mana para ninja muda mempertaruhkan segalanya. Naruto, tentu saja, langsung bersemangat. Baginya, ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan dirinya dan selangkah lebih dekat dengan mimpinya menjadi Hokage. Sasuke melihat kesempatan untuk menguji kekuatannya melawan ninja-ninja kuat seperti Gaara, juga menerima tantangan itu dengan tatapan serius. Namun, Sakura terlihat ragu dan cemas. Dia menyadari betapa berbahayanya ujian ini setelah melihat kekuatan para shinobi dari desa lain. Kakashi menjelaskan bahwa partisipasi bersifat sukarela, dan ujian ini hanya bisa diikuti oleh tim yang beranggotakan 3 orang. Jika salah satu dari mereka tidak mendaftar, maka seluruh tim tidak bisa ikut. Ini memberikan tekanan besar pada mereka bertiga, terutama Sakura. Episode ditutup dengan gambaran para shinobi dari berbagai desa yang mulai berdatangan ke Konoha. Desa Kabut, Desa Batu, Desa Awan, dan tentu saja Desa Pasir. Jalanan Konoha menjadi ramai oleh para ninja dengan ikat kepala yang berbeda-beda. Di antara mereka, kita melihat sekilas wajah-wajah baru yang nantinya akan menjadi lawan tangguh, seperti Rakli, Neji Hyuga, dan Tenten dari tim Gai. Suasana desa berubah total, dari damai menjadi penuh ketegangan dan antisipasi. Ujian Chunin akan segera dimulai, dan ini adalah awal dari sebuah babak baru yang penuh dengan pertarungan sengit, persahabatan yang diuji, dan pengorbanan. Bagi Naruto, ini adalah langkah pertamanya dari seorang anak yang dijauhi menjadi seorang legenda yang diakui. Dan begitulah akhir dari episode ke-10. Sebuah episode yang dengan sempurna membangun pondasi untuk salah satu ARC terbaik dalam sejarah anime. Kemunculan karakter-karakter baru yang kuat, pengenalan ujian Chunin, dan ketegangan yang mulai terbangun membuat kita tidak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagaimana nasib tim 7 di ujian ini? Mampukah mereka melewati rintangan pertama? Semua jawaban itu akan kita bahas di video selanjutnya, di mana kita akan mengupas tuntas episode ke-11. Jadi, pastikan kalian tidak ketinggalan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, agar kalian selalu update dengan pembahasan seru lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.